Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang gambar atau image yang bentuknya vektor dan raster perbandingannya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saya akan tunjukkan misalnya saya punya sebuah dokumen nih, dokumennya saya buat ini dengan PowerPoint. Jadi kalau dilihat di sini ya ada judulnya misalnya ya, judul dari sebuah slide. Kemudian kalau dilihat di sini ini ada gambar, ada apa ya, gambar, ada objek dalam bentuknya kotak, lingkaran, garis, garis dengan ketebalan tertentu, garis yang nggak tipis dengan warna yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat di sini hurufnya ada huruf A yang ini ketiban dengan garisnya ya. Gitu. Nah, ini bisa saya print ya, saya print dengan dua format. Yang pertama saya print dengan bentuk PDF, yang satu lagi dengan PNG. PDF itu sebetulnya adalah bentuk, ini kalau dalam sejarahnya tuh mungkin bisa disebut terusannya dari PostScript gitu ya, yang mana tuh nanti dia sebetulnya vektor. Maksudnya vektor apa? Kalau vektor itu kalau garis itu dia bentuknya garis ya, bukan koleksi dari titik-titik. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalau garis ya gitu ya. Jadi kalau garis adalah garis, sehingga kita zoom berapapun nanti dia akan tetap seperti itu. Sementara kalau PNG atau JPEG itu dia bentuknya adalah raster ya, yang mana garis ini merupakan koleksi dari pixel dot 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 gitu ya. Nah, ceritanya ini sudah saya print ya. Sudah saya print menjadi berkas PDF dan PNG. Nah, ini sebagai contoh kita punya berkas PDF ya. Saya ambil dulu yang ini. Ya. Nah, kalau dilihat berkas PDF, ini berkas PDF ya. Tadi sama dengan tadi yang saya print halaman itu. Nah, kalau kita lihat ya, berkas PDF ini bisa kita zoom ya. Ya, kalau kita zoom berapapun zoomnya ya. Ya, kalau kita lihat itu dia akan tetap garis ya. Garis-garis yang huruf-huruf ya. Kalau ini mana ya ke kanannya? Sebentar, saya kecilkan ini dulu supaya saya bisa mengelola layarnya. Kecilin dulu ya. Ke kanan lagi gitu ya. Jadi kalau lihat garis ini, garisnya seperti itu ya. Saya zoom lagi. Ya, gitu ya. Jadi hurufnya tetap smooth ya. Ini juga gitu ya. Lihatlah ini garisnya juga tetap garis ya. Saya bisa zoom lagi nih, zoomnya menjadi lebih dalam lagi ya. Dia akan garisnya tetap garis ya. Zoom lagi lebih dalam lagi, oh ini udah maksimum ya segini. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini tuh PDF adalah bekas raster. Berkas vektor. Ada hal lain lagi yang bisa kita coba tuh kalau kita memilih sebuah area, misalnya kata nih ya, kita select gitu ya. Dan misalnya raster R-nya, ini dia huruf R ya, bukan koleksi titik-titik huruf, titik-titik yang membentuk huruf R gitu ya. Ini vektor ya, PDF vektor. Nah, sekarang kita buka lagi satunya itu yang bentuknya raster ya. Ini rasternya ini JPG. Kita buka. Bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau saya zoom ya, saya zoom gitu ya. Nah, mulailah kita kelihatan ya kalau di zoom. Ini bedanya tuh ya. Nah, itu tadi ya. Nah, ini mulai kelihatan nih. Zoom lagi, ini udah maksimum juga zoomnya ya. Kalau kita lihat ya, di sini garisnya ini tidak berupa garis yang garis, tapi dia koleksi titik-titik ya, koleksi dots, titik-titik-titik. Bahkan kalau kita lihat di sini yang layar belakangnya putih tuh ya, akhirnya tidak putih betul ya, ada dot-dotnya lagi. Karena itu sebenarnya gray area, agak ini ya, agak berbau gray gitu ya, abu-abu. Kalau kita lihat garis ini ada titik-titik-titiknya gitu ya. Nah, dengan kata lain apa? Kalau nanti misalnya kita menggunakan gambar ini untuk sebagai bagian dari dataset untuk training artificial intelligence atau machine learning ya. Dataset yang kita peroleh kalau dengan cara seperti ini, datasetnya adalah yang buruk kualitasnya ya, karena dia kotak-kotak bentuknya ya. Kalau kita ambil yang raster tadi ya, yang PDF tadi ya, misalnya mau saya crop ataupun saya kotakkan gitu ya, yang itu ya. Nah, ini bentuknya akan tetap bagus ya. Dengan zoom yang tinggi ya, misalnya saya mau buat ujung garis ini ya, misalnya gini ya. Nah, ini saya mau jadikan sebuah area ini sebagai sebuah daerah yang mau saya copy. Misalnya kalau di sini tuh
gitu ya, saya copy ting gitu ya. Maaf, salah. Set gitu ya. Nah, misalnya saya copy dari satu area ting 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 gitu ya. Nah, maka dia akan bentuknya seperti itu. Ya. Nanti dia bentuknya bagus ya. Kalau copy-nya itu saya screenshotnya menggunakan data yang raster tadi ya. Misalnya raster ini saya gedekan. Sorry, maaf, saya gedekan lagi tas gitu ya. Kemudian ini saya lihatkan tadi ya. Kan ya, kalau saya ini maaf. Ya. Ini kemudian mau saya screenshot lagi. Ya, saya ini. Ya. Maka hasilnya jelek ya. Kabur. Itu ya. Jadi, nah kembali lagi kepada topiknya adalah bahwa kalau kita punya sebuah dokumen atau sebuah image yang berbentuk raster, maka dia berisi dot. Kalau dia vektor, dia berupa garis ya. Garis adalah garis, ujung titiknya ada dan ujung titiknya lagi. Kalau raster kursi dot. Kalau kita ingin menggunakan ini nanti sebagai bagian dari dataset machine learning misalnya ya, maka gunakanlah kalau bisa ya yang vektor dulu, kemudian kita zoom, kemudian kita capture sehingga dia hasilnya bagus ya kalau kita bicara tentang objek-objek gitu ya. Kalau nanti ada cerita-cerita yang lain, misalnya kita bisa juga ngambil data yang kotornya juga nggak apa-apa juga ya. Untuk contoh kasus-kasus yang datanya buruk ya gitu ya. Nah, ada hal lain lagi yaitu sebetulnya kalau kita lihat tadi ya PDF berupa vektor, ada lagi file lain ya, SVG ya. SVG itu adalah juga format berkas yang dalam bentuk vektor juga. Ya. Nanti itu kita bahas terpisah. Jadi kita sementara ini kita bahas antara PDF dan JPG dan kalau kita ingin menggunakannya untuk dataset AI ya. Jadi kalau bisa ada data PDF, ambillah yang PDF-nya, ya, ambillah PDF-nya, kemudian zoom in kepada sampai kepada batas yang kita inginkan ya. Misalnya kita ingin membuat contohnya adalah lingkaran gitu ya, misalnya kita zoom in sebesar-besarnya gitu ya. Kita buat ini ya, kita cek lagi. Nah, misalnya ini akan kita gunakan sebagai dataset lingkaran, maka kita gunakan gini ya. Bisa sekali lagi nggak bisa ya? Bisa, oh masih bisa ya. Misalnya ini kita anggap sebagai lingkaran, nah kemudian baru kita di sini kita akan katakanlah screenshot ya. Nah, ini kita jadikan ini adalah sebuah lingkaran gitu ya. Hasilnya akan lebih bagus daripada kalau yang dari raster. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.